Halo semuanya, balik lagi sama saya Dr. Lucky, spesialis anak. Sesuai janji saya kemarin, saya mau bahas lengkap nih tentang pneumonia pada balita. Ini penting banget bagi orang tua yang mempunyai anak balita. Kenapa? Karena pneumonia ini adalah salah satu musuh terbesar pada balita, apalagi di Indonesia. Karena tingkat kematiannya lumayan tinggi. Makanya yuk, di video ini kita akan mengenali musuh kita lebih dalam, tujuannya biar kita bisa cegah anak kita jangan sampai kena penyakit berat ini. Pneumonia pada balita, kita bahas. Eits, jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dan yang belum follow saya di Instagram, buruan di follow @dr.lucky.sp.a. Ada banyak banget info yang saya berikan di Instagram. Makasih ya yang udah setia follow saya. Oke, jadi pneumonia ini adalah peradangan yang terjadi pada jaringan paru dan sekitarnya. Ingat, jaringan paru. Itu kata kuncinya. Karena pada pneumonia ini, yang terinfeksi itu bukan lagi saluran napas bagian atas, tapi sudah bagian paru, ya, yang ke bawah. Makanya, pneumonia ini merupakan manifestasi yang lumayan paling berat pada seluruh infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ya, jadi itulah pentingnya pneumonia definisinya. Nah, ini kalau kita ngomongin data nih, UNICEF mengatakan bahwa sepanjang tahun 2018 itu ada 800.000 anak yang meninggal karena pneumonia. Atau ibaratnya nih, setiap 39 detik bakal ada anak yang meninggal karena pneumonia. Coba dihitung nih. Berarti dari awal video ini aja udah berapa anak nih yang meninggal? Setiap 39 detik loh. Ngeri kan? Nah, mundur lagi, kalau tahun 2015, data dari WHO ada 6 juta balita yang meninggal dunia. Dan seperlimanya loh, 20% disebabkan oleh pneumonia. Jadi, pneumonia ini bukan penyakit yang bisa dianggap remeh. Pneumonia adalah penyakit yang berat. 99 kematian akibat pneumonia itu terjadi di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Makanya, kalau kita lihat datanya, pneumonia ini selalu ada di ranking 3 besar penyebab kematian di Indonesia. Nah, pneumonia ini adalah penyakit menular. Ya, karena dia menyerang pernapasan, maka yang paling banyak penyebab penularannya adalah dihirup. Ya, lewat hidung, lewat pernapasan, masuk dalam paru-paru, maka dia terinfeksi. Penyebabnya banyak, ada virus, ada bakteri, ada jamur. Paling banyak bakteri sama virus. Ya, bakteri itu mungkin penyebabnya juga agak banyak. Salah satunya mungkin udah sering dengar ya, namanya Staphylococcus aureus atau juga Streptococcus pneumoniae sama Haemophilus influenza tipe B, HIB. Atau kalau virus itu rhinovirus, RSV, influenza. Nah, jangan lupa juga nih yang lagi pandemi sekarang yaitu COVID-19. Nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Wah, berarti dok, pneumonia ini penyakit menular ya? Iya, jelas banget. Pneumonia ini penyakit menular tadi sih. Virus, bakteri, ataupun jamur, walaupun jarang ya. Dia akan menginfeksi dengan tertular dari orang lain. Sekarang gimana caranya kita bisa tahu bahwa anak kita terkena infeksi pneumonia atau bukan? Pertama tentunya ya dari gejalanya. Nah, terus bedanya gimana sih pneumonia sama batuk pilek biasa gitu? Nah, pada gejala utamanya sebenarnya ada 3, walaupun banyak ya. Yang utamanya yang pertama adalah demam. Ya jelas, demam itu adalah reaksi tubuh terhadap infeksi. Ya ini sudah saya bahas di channel YouTube saya di video sebelumnya. Mungkin bisa diklik aja di link di atas. Nah, jadi kalau dia ada demam itu berarti ada infeksi. Bisa aja infeksi yang lain, tapi demam adalah salah satu gejala dari infeksi pneumonia. Gejala kedua selain demam adalah napas cepat. Ya, napas cepat ini lumayan banyak dikeluhkan oleh orang tua. Aduh, anak saya napas cepat nih. Nah, yakin cepat. Nah, untuk mengetahui dia cepat atau enggak itu harus ada objektifnya. Jadi dihitung berapa kali per menit. Dan rentangnya juga beda-beda menurut usia. Untuk 1 bulan sampai 12 bulan itu dibilang napas cepat kalau lebih dari 50 kali per menit. Kalau 1 sampai 5 tahun lebih dari 40 kali per menit itu dibilang sesak. Nah, cara ngitungnya juga ada caranya. Nggak bisa menghitung napasnya pas anaknya lagi nangis, lagi rewel, ya nggak bisa. Pasti akan cepat. Hitunglah frekuensi nafas anak ketika anaknya tenang.
baru bisa dihitung. Ya, jadi nggak usah lagi nangis, pasti cepat nanti jadinya. Lalu gejala berikutnya selain napasnya cepat adalah adanya retraksi. Nah, ini sering saya informasikan kepada pasien-pasien ketika anaknya sesek, dibuka bajunya. Dilihat, adakah lekukan di antara dada dan perut. Ya, dan tuh kalau nafas lalu ada tarikannya, nih seperti video ini, maka itu namanya retraksi. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena si anak itu berusaha untuk menarik nafas menggunakan otot-otot tambahan, gitu. Jadilah terlihat mencekung di antara dada sama perut. Kalau ada kayak gini, ini mungkin jangan-jangan ada masalah di paru dan mungkin pneumonia. Bawa ke dokter. Dan yang ketiga adalah nafas cuping hidung. Nah, cuping hidung, tahu ya cuping hidung nih cuping hidung gitu. Nah, kalau napasnya anak terlihat sesak, lihat cuping hidungnya. Pada pneumonia, biasanya kalau dia ada gangguan nafas, selain ada retraksi, anaknya juga cuping hidungnya juga ikut kembang kempis, gitu. Menandakan sama, dia membutuhkan usaha lebih untuk bernafas. Nah ya, jadi tadi ada gejala-gejala kayak demam, ada sesak, ada retraksi, ada napas cuping hidung, tambah mungkin batuk, itu jangan-jangan itu adalah gejala khas dari pneumonia. Ya, jadi kalau kayak gitu, langsung dibawa ke rumah sakit. Berikutnya, bagaimana kita bisa mencegah supaya anak kita nggak kena pneumonia gitu. Nah, si WHO sendiri sudah mencanangkan 3 langkah penanggulangan pneumonia secara tepat. Yang pertama adalah proteksi balita. Yang kedua, pencegahan pneumonia. Yang ketiga adalah tata laksana pneumonia yang tepat. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah proteksi. Maksudnya apa sih ini proteksi? Proteksi ini dimaksud adalah untuk membuat lingkungan yang baik untuk balita. Mulai dari yang paling banyak nih. Yang paling banyak menyebabkan anak pneumonia, lingkungannya adalah polusi. Asap terutama, ya, mulai dari asap kendaraan, asap pabrik, dan yang paling banyak nih asap rokok, ya. Balita yang terpapar asap rokok itu meningkatkan risiko kena pneumonia. Ya, coba deh bayangin, kita aja nih, ya mungkin yang bukan perokok ya, kena asap rokok itu udah nggak enak parunya. Apalagi kalau balita, gimana parunya belum berkembang sempurna, kena asap rokok. Nah, coba bayangin, selain polusi, yang berikutnya adalah nutrisi. Nah, nutrisi apa yang paling bagus? ASI tentunya. Bayi-bayi yang diberikan ASI eksklusif mengurangi resiko sampai 20% kena pneumonia. Ya, segitu bagusnya ASI. Jangan ragu-ragu untuk ASI eksklusif. Oke. Intinya sih kita terapi hidup yang bersih. Ya, mulai dari cuci tangan, hindari asap rokok, terus berikan ASI, terus jauhi polusi. Ya. Nah, jangan pernah sekalipun ingetin sama keluarga yang masih merokok, tetangga, kakek, om, tante, semuanya. Jangan pernah sekalipun merokok dalam rumah, apalagi yang ada bayinya. Di luar rumah juga, ya tetap ada risikonya. Ingat, asap rokok itu nempel kemana-mana. Ya, kalau bapaknya rokok di luar, masuk ke dalam rumah, itu asap rokok nempel di rambut, di hidung, di mulut, di baju, di tangan. Langsung gendong bayinya, tetap kena. Gitu. Jadi harus kalau merokok di luar, nggak usah berhenti ya harus mandi, sampoan, gosok gigi, ganti baju. Begitu juga dengan ibu yang bersebelahan dengan perokok. Bapaknya nih, suaminya ngerokok, terus ibunya di sebelahnya. Ibunya kan kena asap rokok juga, sama, berarti harus cuci-cuci semuanya. Ya, ingetin untuk keluarga yang masih merokok, segitu bahayanya. Membuat anak pneumonia salah satunya. Nah, setelah proteksi apa? Pencegahan pneumonia. Nah, pencegahan ini sebenarnya sudah dilakuin nih di Indonesia oleh Kemenkes, oleh IDAI, dengan cara memberikan rekomendasi untuk penjadwalan imunisasi yang lengkap. Imunisasi apa sih yang ada hubungannya dengan pneumonia? Mulai dari yang ini ya, yang disubsidi pemerintah ya, kayak campak itu bisa, difteri itu bisa, pertusis itu bisa. Ya, terus hemophilus influenza B itu juga. Ya, terus kalau yang non subsidi itu terutama adalah PCV dan influenza. Dua itu merupakan yang lumayan banyak penyebab pneumonia. PCV itu untuk mencegah infeksi bakteri pneumococcus. Pneumococcus ini bertanggung jawab sampai 50% dari seluruh pneumonia. Ya, segitu pentingnya. Kalau influenza sekitar 20%. Jadi, penting banget untuk anak kita pastikan mendapatkan imunisasi yang lengkap sesuai dengan rekomendasi IDAI. Karena itu lebih banyak banget. Ya.
Nah, langkah yang ketiga adalah tata laksana yang tepat. Nah, untuk tata laksana yang tepat itu penting banget untuk keluarga mengerti deteksi dini. Ya, tadi kan udah jelasin tuh gejala-gejalanya, ada demam, ada napas cepat, ada retraksi, ada napas cuping hidung. Nah, kalau udah muncul tanda gejala-gejala itu, udah jangan nunggu-nunggu lama, jangan tunda-tunda, langsung bawa ke dokter. Ya, untuk mendapatkan tata laksana yang tepat. Atau kalau ada berita tetangga nih, ada gejala begitu, langsung dibawa ke dokter. Ingat, gitu. Pneumonia itu penyakit menular, masuk lewat pernapasan. Jadi penting banget untuk melakukan deteksi dini. Selain untuk mencegah penularan, kalau cepat dibawa, itu nanti ngobatin juga lebih mudah. Jadi kalau awal-awal bisa aja, mungkin cuma butuh obat minum aja, nggak perlu dirawat. Tapi kalau udah berat gitu, anaknya perlu diinfus, perlu obat antibiotik yang suntik, perlu oksigen. Dan itu kan akan jadi biaya lebih besar lagi. Dan mungkin perburukan untuk menjadi lebih berat lagi juga lebih tinggi. Gitu. Ya. Jadi itu 3 langkah dari WHO untuk menanggulangi pneumonia. Yang pertama ada proteksi dengan cuci tangan, pakai sabun, hindari asap rokok, beri ASI eksklusif, nutrisi yang adekuat. Yang kedua pencegahan dengan pemberian imunisasi yang lengkap. Yang ketiga tata laksana atau diobatin gitu ya. Deteksi dini itu penting untuk gejalanya ketahuan lebih cepat sehingga pengobatannya jadi lebih mudah. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan yang sering banget terkait dengan pneumonia. Dok, sama nggak sih pneumonia sama paru-paru basah? Atau, dok, kalau anak saya tidur di lantai, kena kipas angin, nanti jadi paru-paru basah ya, dok? Nah, jadi mungkin masyarakat kita tuh lebih kenal istilah paru-paru basah dibanding pneumonia. Dan kalau ditanya apakah tidur depan kipas dan tidur di lantai, itu bisa kena pneumonia nggak? Ya balik lagi sama pembahasan tadi kita. Ya, pneumonia itu penyakit infeksi, mau itu bakteri, virus ataupun jamur. Ya, walaupun tidur depan kipas di lantai, tapi nggak ada infeksi bakterinya, nggak ada virus, nggak ada jamurnya, ya anaknya nggak akan kena pneumonia. Sebaliknya juga, kalau anaknya ibu nggak tidur di depan kipas gitu, tidurnya nggak di lantai gitu, tapi rumahnya banyak asap rokok, nggak rajin cuci tangan, nggak diimunisasi, ya kemungkinan tinggi kena pneumonia. Dok, anak bayi kan sering banget tuh kalau ada tamu dicium-ciumin, dipegang-pegang. Nah, itu bisa nggak sih dok tertular pneumonia gitu? Nah ini jawabannya tuh bisa banget. Ya, nggak cuma pneumonia sebenarnya yang bisa menular, bahkan penyakit infeksi kulit itu juga bisa tertular. Orangnya enak nih datang bertamu gitu, cuci tangan, habis ngerokok, lucu ya bayinya ya, dicium-cium, pegang-pegang, terus dia pulang. Nggak berapa lama, sehari 2 hari kok anaknya jadi batuk-batuk, jadi demam, dia sesek. Anaknya udah pulang, lah orang tuanya yang repot. Jadi hati-hati ya ketemu dengan bayi orang, jangan asal-asal cium, ya bisa buat infeksi soalnya. Terus ada juga yang nanya, dok, pneumonia itu penyakit turunan nggak sih? Nah, ini pertanyaannya lumayan bagus gitu. Memang ada pneumonia yang diturunkan dari ibu ke anak yang baru dilahirin. Namanya pneumonia kongenital. Nah, ini biasanya ibunya itu udah sakit duluan, udah demam-demam, terus ketubannya udah pecah udah lama, ketubannya hijau dan berbau. Nah, begitu bayi lahir dengan pneumonia kongenital, itu bayinya pasti nangisnya juga nggak kencang. Bayinya lemes gitu, geraknya nggak aktif, bayinya sesak gitu. Nah, bayi dengan pneumonia ini biasanya perlu bantuan oksigen dan antibiotik. Nah, ini biasanya terjadi kalau si ibu pas deket-deket persalinan ada infeksi, ada demam, ada batuk-batuk gitu. Atau tanda infeksi lain kayak misalnya keputihan, ada infeksi saluran kemih, terus tadi ketubannya hijau dan berbau. Nah, ini bakal meningkatkan resiko penularan ke bayinya. Wah, gak terasa ya, udah banyak banget yang kita bahas tentang pneumonia. Nambah lagi nih ilmu kita nih. Kemarin kan kita bahas bayi kuning, sekarang kita bahas pneumonia yang lengkap. Nggak ada sia-sianya deh belajar beginian. Sediain aja waktu 15 menit, bisa dapat ilmu yang penting banget untuk kita. Ya, untuk pembahasan pneumonia kali ini sudah saya rasa cukup ya. Bisa jadikan peragangan bagi orang tua yang punya anak balita. Biar makin aware dengan kasus pneumonia yang mengintai anak-anak kita.
Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya ke medsos, ke grup WhatsApp lah, ke Instagram lah, bebas. Saya tahu semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau mau ada yang mau kita bahas, ngomong di komen. Mau nanya, tulis di komen. Nanti saya jawab. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.